Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa baru jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2026. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada kesempatan hari ini. Perkenalkan, nama saya Andri Hendrawan, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato mengenai pengelolaan sampah yang mudah dan efektif bagi anak kos. Teman-teman sekalian, menjadi mahasiswa seringkali berarti memulai kehidupan yang lebih mandiri. Bagi sebagian dari kita, ini adalah pertama kalinya tinggal jauh dari orang tua dan hidup di rumah kos. Kita harus mengatur jadwal kuliah, mencuci pakaian sendiri, mengatur keuangan, hingga menjaga kebersihan tempat tinggal. Namun, ada satu hal yang sering dianggap sepele oleh anak kos, yaitu pengelolaan sampah. Mungkin kita pernah melihat kantong sampah yang menumpuk di sudut kamar, bungkus makanan instan yang berserakan di meja, atau gelas plastik bekas minuman yang dibiarkan begitu saja selama berhari-hari. Awalnya terlihat tidak masalah, akan tetapi jika dibiarkan terus-menerus, kondisi tersebut dapat menimbulkan bau tidak sedap, mengundang serangga, bahkan menjadi sumber penyakit. Sebagai mahasiswa yang berpendidikan, tentu kita tidak ingin lingkungan tempat tinggal kita menjadi tidak nyaman hanya karena kebiasaan buruk dalam mengelola sampah. Lalu, bagaimana cara mengelola sampah yang mudah dan efektif bagi anak kos? Ada 3 langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Pertama, biasakan memilah sampah sejak awal. Banyak yang menganggap memilah sampah itu merepotkan, padahal caranya sangat sederhana. Kita hanya perlu menyediakan 2 kantong atau 2 wadah sampah. Wadah pertama untuk sampah organik seperti sisa makanan kulit buah atau ampas kopi, atau biasanya limbah dapur biasanya yang bekas makanan itu. Wadah kedua untuk sampah anorganik seperti botol plastik, kaleng minuman, kardus, dan bungkus makanan. Dengan memilah sampah sejak awal, proses pembuangan menjadi lebih mudah. Selain itu, sampah anorganik yang masih memiliki nilai ekonomi dapat dijual atau didaur ulang. Langkah kecil ini mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya sangat besar jika dilakukan secara konsisten. Kedua, kurangi penggunaan barang sekali pakai. Sebagai anak kos, kita sering membeli makanan dan minuman di luar tanpa disadari. Setiap hari kita menghasilkan banyak sampah plastik dari sedotan, kantong kresek, gelas minuman, dan kemasan makanan. Untuk mengurangi jumlah sampah tersebut, kita dapat mulai membawa tumbler sendiri. Menggunakan tas belanja yang dapat dipakai berulang kali, serta memilih tempat makan yang menyediakan wadah ramah lingkungan. Bayangkan jika satu mahasiswa dapat mengurangi 1 botol plastik setiap hari. Jika dilakukan oleh 100 mahasiswa, maka ada 100 botol plastik yang tidak menjadi sampah setiap harinya. Dalam 1 bulan, jumlahnya bisa mencapai ribuan. Perubahan besar selalu dimulai dari kebiasaan kecil. Yang ketiga, jadwalkan waktu khusus untuk membuang sampah. Salah satu alasan sampah menumpuk di kamar kos adalah karena kita sering menundanya. Kita berpikir, nanti saja dibuang. Akhirnya 1 hari menjadi 2 hari, lalu seminggu. Karena itu buatlah jadwal sederhana
Misalnya setiap malam setelah makan malam atau setiap pagi sebelum berangkat kuliah. Luangkan 5 menit untuk membuang sampah. 5 menit mungkin terdengar sangat singkat, namun kebiasaan kecil tersebut dapat menjaga kamar tetap bersih, sehat, dan nyaman untuk ditempati. Teman-teman yang saya banggakan, sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, kita tidak hanya belajar tentang berbicara dan menyampaikan pesan, kita juga belajar menjadi agen perubahan di masyarakat. Komunikasi yang baik tidak hanya dilakukan melalui kata-kata, tetapi juga melalui tindakan nyata. Ketika kita menjaga kebersihan lingkungan kos, kita sedang menyampaikan pesan bahwa kita peduli terhadap kesehatan, kenyamanan, dan kelestarian lingkungan. Selain itu, kebiasaan baik yang kita lakukan dapat mempengaruhi teman-teman di sekitar kita. Ketika satu orang memulai memilah sampah, orang lain akan melihat dan meniru. Ketika satu kamar kos menjadi bersih, kamar-kamar lain akan terdorong melakukan hal yang sama. Dengan kata lain, perubahan tidak selalu harus dimulai dari program besar. Perubahan bisa dimulai dari kamar kos kita sendiri. Hadirin yang saya hormati, permasalahan sampah memang terlihat sederhana, tetapi dampaknya sangat luas. Lingkungan yang bersih akan menciptakan suasana belajar yang nyaman, meningkatkan kesehatan, dan membantu mengurangi pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, marilah kita mulai dari langkah-langkah kecil, memilah sampah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan membiasakan membuang sampah secara teratur. Jika setiap anak kos melakukan hal tersebut, maka lingkungan tempat tinggal kita akan menjadi lebih bersih, sehat, dan nyaman. Akhir kata, saya mengajak teman-teman semua untuk menjadikan pengelolaan sampah sebagai bagian dari gaya hidup mahasiswa yang bertanggung jawab. Karena lingkungan yang bersih bukanlah hasil dari satu tindakan besar, melainkan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Sekian pidato yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Selamat pagi dan salam Mestari.